Sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana, sehingga mudah dicerna tubuh. Nah, sistem pencernaan manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama adalah organ-organ di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencernakan makanan, yang memberikan nutrisi bagi tubuh. Nah, organ-organ di dalam tubuh yang berperan sebagai saluran pencernaan yang dilalui makanan melalui dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akan berakhir di anus. Nah, yang pertama adalah rongga mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan, sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Nah, mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang termasuk alat proses pencernaan secara mekanis. Nah, selain mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dimungkinkan karena kelenjar air liur yang menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim pitialin. Nah, air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses penelanan. Adapun enzim pitialin mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltose. Yang B adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah dikunyah dari mulut, maka makanan akan ditelan agar masuk ke lambung melalui suatu saluran yang disebut dengan kerongkongan. Nah, kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung loh adik-adik. Nah, pada saat melewati kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung oleh adanya gerakan peristaltik otot-otot kerongkongan. Nah, yang C adalah lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantong. Nah, di dalam lambung tersusun dari otot-otot memanjang, melingkar, dan menyorong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Nah, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat atau enzim. Yang pertama adalah renin. Nah, renin ini berfungsi untuk menghadapkan protein pada susu dari air susu atau ASI hanya dimiliki oleh bayi. Yang kedua adalah pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah HCI atau asam kloridia. Berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokin pada usus halus. Yang keempat adalah lipase. Lipase berfungsi untuk memecahkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Namun, lipase yang dihasilkan sangat sedikit loh adik-adik. D adalah usus halus. Nah, usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kita bahas dulu usus 12 jari ya adik-adik. Nah, usus 12 jari ini bermuara dari kantong empedu dan pankreas. Kantong-kantong empedu ini berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase berfungsi untuk menguraikan amilium menjadi glukosa. Tripsin menguraikan protein menjadi asam amino. Lipase menguraikan
lemak-lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua adalah usus kosong. Makanan mengalami pencernaan secara kimiawi. Enzim erepsin, maltase, sukrase, dan laktase yang dihasilkan dinding usus. Enzim mencerna protein, sedangkan enzim maltase, sukrase, dan laktase menguraikan karbohidrat. Setelah hancur dari mulut, makanan menuju usus penyerapan. Nah, usus penyerapan, proses yang terjadi pada usus ini yaitu penyerapan sari-sari makanan. Pada usus penyerapan, terdapat jonjotan-jonjotan usus atau fili yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Nah, yang selanjutnya kita bahas yang E adalah usus besar. Usus besar memiliki panjang sekitar 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Di dalam usus besar terdapat bakteri namanya Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K loh adik-adik. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air karena tubuh memerlukan air. Maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Nah, yang terakhir adalah anus. Anus yaitu bagian akhir usus besar, disebut poros usus atau rektum. Panjang rektum lebih kurang 15 cm dan bermuara di anus. Sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui anus. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan tidak berguna dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Adik-adik, itulah struktur dan fungsi sistem pencernaan pada organ pencernaan utama yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.